Kita ke informasi lain, pemirsa. Santi, 43 tahun, korban dugaan penculikan di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat telah kembali ke rumahnya. Korban ditemukan oleh pengemudi ojek pangkalan yang langsung mengantarkan ke rumahnya. Pemirsa, kabar kembalinya Ibu Santi setelah dilepaskan oleh para penculik diterima oleh keluarga yang menunggu di Mapolsek Antapani, Bandung. Kabar gembira tersebut diterima sekitar pukul 8 malam atau sekitar 8 jam setelah peristiwa penculikan. Korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Bu Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan juga ketakutan. Dari informasi yang dihimpun, kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini sedang berkumpul bersama keluarga. Sementara itu, pemirsa, pengemudi ojek yang mengantar Santi kini sedang dimintai kesaksian oleh pihak kepolisian. Pemirsa, sebelumnya Santi diculik orang tidak dikenal bersenjata api di depan rumahnya. Aksi komplotan tersebut dilakukan siang hari dan terekam kamera pengawas. Aduh, gak ada plat nomor. Plat nomornya dicopot. Gue pistol. Dari rekaman kamera pengawas terlihat bahwa Santi sang korban turun dari mobil tepat di depan rumahnya dan hendak berjalan masuk. Namun secara bersamaan, sebuah mobil minibus warna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Tidak lama berselang, dua orang pria turun dan seorang di antaranya menodongkan benda mirip pistol sambil menarik tangan korban yang secara langsung dibantu oleh pelaku kedua dan memaksa masuk ke dalam mobil. Korban sempat teriak sehingga membuat keluarga yang di dalam rumah keluar, namun mobil penculik sudah menjauh dari lokasi. Peristiwa penculikan ini terjadi pada Minggu siang dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Oh, dari arisan? Arisan ibu-ibu di sini. Jadi katanya tadi tuh sebelum pulang ke rumah nganter dulu ibu ini, tetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang. Datanglah mobil ngikutin. Oh, berarti emang udah diikut, nggak tahu. Jadi dia bawa kendaraan sendiri ya, Bu ya? Ya itu tuh mobil merah. Arisannya pakai mobil merah. Diambilnya jam 12:30 katanya. Oh, diambilnya jam 12:30. Iya. Nah. Di sini. Oh, tadi pas kejadian di rumah ada siapa aja, Bu? Ya anak-anak aja. Anak-anak aja kan lagi libur ya. Anak-anak aja. Papahnya juga ada di atas katanya. Oh, papanya Sempat juga berteriak, Bu. Tadi lihatnya. Teriak sambil nangis. Rumah korban yang berada di Jalan Sukanagara Asri dan tepat di samping rumah adalah jalan utama sehingga mobil para pelaku bisa cepat kabur. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang sales promotion girl alias SPG di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum DPRD. Tak terima dengan kejadian tersebut, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Sebelum melaporkan kasusnya, korban berinisial I terlebih dahulu memposting pengakuannya yang mengalami pelecehan seksual oleh seorang oknum DPRD Kabupaten Cirebon. Korban juga menyebarkan foto yang diduga pelaku berinisial MJ hingga postingan tersebut viral di media sosial. Didampingi kuasa hukumnya, korban kemudian melaporkan kasus yang dialaminya ke Polresta Cirebon pada Sabtu sore kemarin. Korban memberikan laporan dugaan kasus pelecehan yang dialaminya selama hampir 5 jam. Menurut kuasa hukum korban, kejadian tersebut terjadi pada Jumat siang lalu, di mana korban yang merupakan SPG mengalami pelecehan seksual di ruang salah satu fraksi di kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Di mana klien kami itu diajak ke gedung terhormat, yaitu gedung perwakilan rakyat, di mana disitulah kejadian pelecehan itu terjadi dan saksi-saksinya juga ada dari rekan kerja dari klien kami. Ya mungkin nanti dari pengembangan apakah ada korban-korban lain atau tidaknya nanti pihak kepolisian lah yang melakukan penyidikan. Pihak pelapor berharap kepolisian dapat menindaklanjuti kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda NTB membuka posko pengaduan korban pelecehan seksual IWS alias Agus.
Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang. 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di BAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Harvey Muiz hari ini dijadwalkan menghadapi sidang tuntutan jaksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini akan menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, terdakwa kasus korupsi timah. Dalam persidangan, Majelis Hakim kembali memberikan kesempatan kepada Harvey untuk menghadirkan saksi meringankan. Selain Harvey Muiz, terdakwa Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatim dan Reza Andriansyah, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT juga akan dihadirkan. Harvey Muiz didakwa menerima 420 miliar rupiah bersama Helena Lim selaku manajer PT Quantum Skyline Exchange. Sedangkan Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar 4,57 triliun rupiah dalam kasus yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah ini. Ya, apakah sidang tuntutan terhadap terdakwa Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta sudah dimulai? Kita sudah bergabung dengan rekan Hamzah Azwan yang berada di sana. Selamat siang Hamzah, seperti apa persiapan sidang tuntutan terdakwa Harvey Muiz, apakah sudah digelar? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, sidang lanjutan dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan salah satu terdakwa yaitu Harvey Muiz akan dilaksanakan pada hari ini yaitu Senin 9 Desember 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang hari ini untuk pembacaan tuntutan bagi para terdakwa. Selain Harvey Muiz, sidang ini juga akan menghadirkan para terdakwa lain yaitu Suparta yang merupakan Direktur Utama PT Refine Bangkatim atau PT RBT dan Reza Andriansyah yang merupakan Direktur Pengembangan Usaha dari PT RBT. Hakim Ketua dalam perkara ini yaitu Eko Arianto juga menyebut setelah sidang tuntutan pada hari ini, sidang akan dilanjutkan pada agenda pleidoy yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Desember 2024 mendatang, yang kemudian akan dilanjutkan pada agenda replik di mana jaksa akan memberikan tanggapan terhadap pleidoy yang disampaikan oleh terdakwa dan juga agenda duplik di mana terdakwa akan kembali menjawab tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim juga menyebut bahwa dalam perkara ini terdakwa perkara korupsi timah yang berada di lingkungan izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk akan menjalani sidang vonis ataupun sidang putusan sebelum hari Natal yaitu pada 25 Desember
Desember 2024 mendatang. Dapat kami sampaikan juga Yasmin dan juga pemirsa, dalam perkara korupsi ini Harvey Muiz diduga menjalani kerjasama dengan beberapa orang lainnya yang merupakan terdakwa dan melakukan proses penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk. Selain itu Harvey juga diduga menerima kucuran dana sebanyak 420 miliar rupiah yang ia terima bersama Helena Lim yang merupakan manajer dari PT Quantum Skyline Exchange yang bekerja sama dengan Harvey, salah satunya dalam proses penyewaan peralatan processing pelogaman timah yang bekerja sama dengan perusahaan lainnya yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Sementara itu Yasmin. Baik, sidang baru akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Hamzah Azwan atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebelumnya pada pekan lalu, pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, dituntut hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Jaksa menilai terdakwa bersalah telah membantu suami Sandra Dewi yakni Harvey Muiz melakukan korupsi terkait tata niaga komoditas timah. Pemirsa, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari Kamis, jaksa menuntut Helena Lim berupa denda 1 miliar rupiah. Helena juga dituntut uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Helena Lim, yakni Juwanidi Saibi menyatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara. Pemirsa, sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 orang tersangka. Kerugian negara akibat mega korupsi tersebut mencapai 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah tidak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun juga yang mencengangkan adalah nilai kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim yang pekan lalu dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. 8 tahun kurungan pidana bagaimana, Pak? Sementara untuk Harvey Muiz, jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Sandra Dewi dalam kesaksiannya membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton, betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada, nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. 88. Tapi 88 betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu
Saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya. Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, Suami istri dan saya, anak-anak, ya. Suami dan saudara yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak, Yang Mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, Yang Mulia. Tata niaga timah seperti Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Bangka Saya ya? putri asli Bangka Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Ya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara, Yang Mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta. Orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal, Yang Mulia. Saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini. Jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh, tadi katanya? Saya cuma pernah dengar, Yang Mulia. Pak Suparta dengar ini dari siapa? Dari suami saya. Bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh, gitu orang ya. yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Rebus juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya perusahaan peleburan timah? Tidak. Oh, iya timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan, Yang Mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab dulu? Iya, saya baru tahu, Yang Mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama Jadi dengan memang BUMN. Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal? Enggak. Nggak kenal ya. Pemirsa, tingginya curah hujan membuat sejumlah wilayah di Sidoarjo, Jawa Timur terendam banjir. Bahkan daerah yang biasanya tidak pernah banjir kini digenangi air akibat debit air sungai yang meluap. Kondisi terkini gini. Tingginya curah hujan yang terus turun setiap hari membuat sejumlah wilayah di Sidoarjo Barat terendam banjir. Di antaranya wilayah Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya jalan desa, sejumlah area pertanian pun juga ikut terendam banjir. Sementara itu wilayah permukiman penduduk yang terparah terendam banjir di antaranya Dusun Pejarakan, Desa Bendo Tretek, Prambon, Sidoarjo. Diketahui hal ini terjadi akibat debit air sungai yang meluap. Enggak pernah Pak, kejadian baru kali ini. Baru kali ini? Ya, saya sudah 11 tahun, 12 tahun jalan. Baru banjir ini, Mas. Sungai katanya jebol, sungai yang sini iya, sama tarik katanya. Iya, jadi airnya meluap ke sini. Terkait peristiwa ini, warga pun hanya bisa berharap curah hujan segera berkurang karena dikhawatirkan genangan air akan lebih tinggi jika turun hujan terus-menerus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tanah bergerak di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten membuat puluhan rumah warga rusak parah. Hujan deras selama lebih dari 4 hari membuat struktur tanah di tempat tersebut bergeser. Pak, ini rumah milik siapa? Sejumlah rumah warga rusak dengan dinding terbelah akibat tanah bergerak di Kampung Curug Bandung, Desa Penyaungan, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Tanah di sekitar kampung ini sudah amblas sedalam 1 meter, sehingga tidak memungkinkan untuk ditempati kembali mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Saat ini 90 warga tinggal di pengungsian. Mereka mengeluhkan tak ada air bersih dan kurangnya obat-obatan. Warga juga tidak tahu ke depannya akan tinggal di mana.
Obat-obatan untuk orang dewasa ada, tapi kalau buat balita belum ada, popok itu belum ada. Udah gitu kan kebutuhan seperti ibu hamil juga kan butuh protein ya. Protein juga buat ibu hamil belum ada kayak gitu. Makanan buat bayi juga belum ada, belum tersedia. Nggak ada air bersih sama sekali. Posisinya ini ada di tengah, Pak. Jadi kayak pulau. Jadi rumah ini sudah dikelilingi sama pecahan-pecahan rentakan tanah tersebut, Pak. Yang keduanya genangan air hujannya kemarin sama anginnya juga ya panjang, Pak. Ada 4 hari 4 malam. Hingga saat ini total 21 rumah warga tidak dapat ditempati. Warga berharap pemerintah terkait dapat segera mencarikan solusi bencana dan mengeringkan kebutuhan yang belum tersedia. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Perindo turun tangan membantu warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsian di Desa Eputobi dan Desa Watotika Ile, Kabupaten Flores Timur. Bantuan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari ini diserahkan langsung untuk meringankan beban para warga korban yang terdampak. Sebagai bukti nyata kepedulian sosial di tengah masyarakat, DPP Partai Perindo turun tangan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa sembako, air bersih, dan kebutuhan sehari-hari diserahkan di posko pengungsian Desa Eputobi dan pengungsi mandiri di Desa Watotika Ile oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kebencanaan Sri Gusni Febriesari bersama Ketua DPD Perindo serta para anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Ada telur juga karena makanan pokok salah satunya protein yang tetap dibutuhkan oleh para pengungsi agar tetap sehat. Jadi hari ini kita juga memberikan sebanyak 30 kerak atau 180 papan telur ayam kepada para pengungsi di sini. Hari ini air bersih juga diberikan. Berapa tangki, Pak? Air bersih satu hari 24 drum selama 7 hari. Selama 1 minggu ya? Ya, selama 1 minggu. Aksi sosial yang merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo ini, mendapatkan apresiasi dan disambut bahagia dengan tangan terbuka oleh para pengungsi dan warga korban yang terdampak. Kami senang, senang. Kami dari umum desa, ada 7 desa yang mengungsi. Jadi hari ini juga kami masih senang karena kami diberi bantuan oleh Partai Perindo. Total pengungsi yang berada di 6 titik posko pengungsian kurang lebih mencapai 12.575 jiwa dan masih bertahan di pengungsian karena Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus awas. Dari Kabupaten Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. KPU Jakarta melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta dari 6 wilayah kabupaten kota. KPU mengesahkan surat penetapan hasil rekapitulasi dengan Pramono Rana unggul 50,07% suara, meski masih harus menunggu ajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Rapat pleno penetapan rekapitulasi di tingkat provinsi dihadiri oleh Ketua KPU tingkat Kabupaten Kota, Badan Pengawas Pemilu, saksi paslon nomor urut 1, 2, dan 3, serta jajaran aparat penegak hukum. Nantinya usai penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta di 6 kabupaten kota, para pasangan calon dapat melaporkan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi selama 3 hari kerja. Setelah para paslon melakukan registrasi sengketa, MK akan mengeluarkan buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK dalam 3 hari kerja. Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah provinsi daerah khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MM Hum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan
Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Nantinya jika tidak terdapat permohonan perselisihan, maka penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan paling lambat 3 hari setelah KPU Jakarta memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Namun jika terdapat permohonan hasil perselisihan, maka penetapan paslon akan dilakukan paling lama 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Richard melaporkan. Sementara itu pemirsa, sambil menahan haru dan dengan suara bergetar, Ketua KPU Jakarta Wahyudinata berterima kasih atas kerjasama semua pihak yang membuat Pilgub Jakarta berjalan dengan lancar. Ia juga memastikan pihaknya telah bekerja maksimal sehingga pilkada berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Masyarakat DKI Jakarta yang selama ini berinteraksi kepada kami memastikan bahwa proses sudah kami laksanakan secara maksimal. Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga kami dan pikiran kami untuk memastikan kayak saya minum dulu kayaknya. Jadi terharu gitu. Memastikan proses pilkada di daerah khusus Jakarta berjalan secara maksimal dan sesuai dengan aturan main yang ada. Saya rasa demikian yang kami ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas banyak perhatian dan segala dukungan terhadap kami KPU Provinsi DKI Jakarta. Saya ulangi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tentu saja kritik dan saran yang diberikan kepada kami itu bagian dari perbaikan kami ke depan, dan mudah-mudahan Jakarta tetap kondusif, Jakarta tetap menjadi ibu kota, dan Jakarta selalu dicintai oleh masyarakatnya. Ya pemirsa, pengumuman hasil Pilkada Jakarta langsung disambut oleh ratusan supporter Persija Jakarta Jackmania. Mereka selebrasi di Bundaran HI Jakarta Pusat. Ratusan pendukung Persija Jakarta atau Jackmania selebrasi di Bundaran HI Jakarta pada Minggu malam. Selebrasi dilakukan dengan memutari Bundaran HI, menyalakan flare, hingga meneriakan yel-yel kemenangan Cagup-Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Selebrasi dilakukan secara spontan atas unggulnya Pram Rano di Pilkada Jakarta 2024. Sementara tim ses paslon nomor urut 3 mengatakan selebrasi ini adalah kemenangan bagi warga Jakarta. Pasca dilantik, Pram Dul diyakini langsung bekerja keras demi menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Ini suara anak Jakarta, suara asli anak Jakarta tanpa uang, tanpa arahan dari pimpinan. Jakarta menyala. Jakarta menyala, Jakarta kota gue. Merdeka! Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah mempercayakan kepada Mas Pram dan Bang Dul, dan kami yakin Mas Pram dan Bang Dul begitu dilantik akan langsung bekerja keras menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Adapun KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano 50,07% dalam rekapitulasi hasil Pilkada 2024 Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,4% suara. Kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana dengan torehan 10,53%. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana memberikan reaksi cukup mengagetkan. Mereka menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta 2024. Pemirsa, momen ini terjadi di tengah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub Jakarta di tingkat provinsi pada Minggu siang. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyudinata menyatakan, maksud kami menanyakan apakah data perolehan suara di tingkat provinsi yang dibacakan telah cocok dengan data di tingkat kabupaten kota. Saksi Dharma pun menjawab bahwa data tersebut sama, namun menyatakan pihaknya menggunakan haknya untuk tidak menandatangani berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024. Pemirsa, saksi dari paslon Ridwan Kamil Suswono walk out di tengah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Tim Ridho tak terima dikomentari oleh tim paslon 03 Pramono Anung Rano Karno. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin kami mohon izin ketua. saya. Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memilih walk out, meninggalkan tempat rekapitulasi saat rapat pleno penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 tengah berlangsung. Tim RK tak terima tanggapannya terkait dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak dikomentari oleh tim paslon 03 Pramono Anung dan Rano Karno. Sebelum walk out, kubu RK menyerahkan laporan dugaan kecurangan yang didapat pihaknya kepada pimpinan KPUD Jakarta. Kami 01, pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum. Dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian, Ketua. Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPUD Jakarta, tim RK menyampaikan keberatan terhadap hasil penetapan rekapitulasi KPU. Pihaknya menyebut semestinya ada pemungutan suara ulang atau PSU di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ridho menuding KPU Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya selama menyiapkan tahapan Pilkada sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih rendah. Menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Yang akan kami jalani ke depan untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi. Kami dengan teman-teman sudah menyiapkan tim gabungan, baik itu dari partai, baik itu dari paslon, maupun dari profesional yang memang peduli terhadap demokrasi kali ini. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait gugatan paslon Gubernur Jakarta RK Suswono di Mahkamah Konstitusi Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cayani. Selamat siang, Jen. Apakah sudah ada pasangan yang melayangkan gugatan terkait putusan Pilkada Jakarta saat ini? Baik, Yasmin dan juga pemirsa, terpantau saat ini di Mahkamah Konstitusi belum ada ajuan permohonan perkara dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Namun yang dapat kami laporkan berdasarkan informasi yang terpajang di Mahkamah Konstitusi sendiri, karena memang hari ini, minggu ini juga sudah memasuki masa di mana para pasangan calon di Pilkada 2024 jika ingin mengajukan permohonan perkara dapat melaporkan langsung ke Mahkamah Konstitusi secara langsung ataupun secara daring atau online begitu. Dan hingga saat ini informasi yang kami dapat sampaikan untuk permohonan perkara sendiri yang sudah diajukan total 145 permohonan, yakni secara online atau daring ada 83 permohonan dan juga secara langsung ada 62 permohonan, dan ini meliputi dari 114 dari tingkat bupati dan 31 permohonan untuk wali kota. Dan sementara ini belum ada
permohonan perkara dari tingkat provinsi atau gubernur yang melapor ke wali kota, karena memang hari ini merupakan hari pertama untuk masa permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi bagi para pasangan calon yang merasa dirugikan ataupun menemukan bukti-bukti kecurangan dan lain sebagainya yang mereka ingin laporkan untuk aduan ke Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan disidangkan. Seperti kemarin halnya di Pilkada Jakarta. Ini pada hari kemarin, yakni hari di mana pengumuman penetapan hasil rekapitulasi suara yang didapat di Jakarta itu sendiri dengan suara terbanyak diraih oleh paslon nomor 3 Pramono Anung dan Rano Karno, kemudian disusul dengan paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono dan juga pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Kemarin juga kami sempat menerima informasi dari pihak paslon 01 Ridwan Kamil Suswono yang memang ingin mengajukan gugatan atau permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi, diantaranya karena beberapa faktor dan juga bukti-bukti yang mereka terima, seperti misalnya mereka menemukan ada panitia di TPS yang terpergoki mencoblos pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 18 surat suara. Kemudian mereka menyampaikan rendahnya partisipasi pemilih karena adanya surat C6 begitu untuk pemberitahuan yang didistribusikan tidak secara baik dan tidak secara terstruktur. Kemudian beberapa hal tersebut yang akan mereka laporkan ke Mahkamah Konstitusi, tentu saja dengan bukti-bukti yang setelah mereka temukan dan juga akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan nantinya kami akan mencari tahu lebih dalam kapan mereka akan melaporkannya, karena berdasarkan informasi pada hari kemarin juga dari pihak paslon 01 sudah melakukan konferensi pers bahwa mereka masih mengumpulkan bukti-bukti dan juga berkas-berkas yang akan dilaporkan atau diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun mereka belum menyampaikan kapan waktu yang tepat atau kapan mereka akan datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan perkara tersebut. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Jen Cayani atas laporan Anda dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tim sukses advokasi Ridwan Kamil Suswono akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Berbagai bukti kecurangan sudah disampaikan oleh tim sukses pasangan Ridho yang akan diserahkan ke MK dalam waktu dekat. Bukti-bukti terkait kecurangan Pilkada Jakarta sudah disiapkan oleh tim sukses advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, yang diduga dilakukan secara terstruktur dan masif, salah satunya yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dugaan ini disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan di lapangan. Tim menemukan bahwa KPU dalam melaksanakan proses pilkada penuh kekurangan dan kecurangan, dan dilakukan oleh orang yang tidak terkait dengan KPU maupun petugas KPPS di lapangan. Bukti-bukti selanjutnya adalah mengenai banyaknya aduan masyarakat ke Bawaslu bahwa mereka tidak mendapatkan surat undangan C6. Ini masif terjadi di semua TPS dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin, yang menjadikan pilkada kemarin adalah pilkada terendah partisipasi masyarakat sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta. Tim sukses pemenangan pasangan Ridho akan terus berupaya menempuh berbagai jalur hukum untuk membongkar kecurangan di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Muhammad Firman, iNews melaporkan. Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano yang telah ditetapkan sebagai pemenang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024 menghargai apapun sikap tim 01 dan juga tim 02. Tim Pramono Rano juga mengaku siap untuk menghadapi gugatan sengketa Pilkada dengan menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum Pramono Rano. Kalau keluh kesah
nomor 1 dan nomor 2 tidak menggunakan, itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10%. Persiapan kita siap dengan ketua tim pemenangannya adalah Pak Todung Mulya Lubis. Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis, dan kita siapkan juga C1 kita komplit. Pemirsa, KPU Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara paslon Pramono Rano sebesar 50,07%. Cak Lontong, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, meminta KPU segera menetapkan Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai gubernur dan juga wakil gubernur terpilih. Yang perlu kita ketahui juga bahwa sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 pasal 76, itu disebutkan bahwa KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi perhitungan 50% plus 1 suara atau lebih itu didasarkan pada jumlah suara sah. Artinya jumlah suara yang mengikuti pemilihan, ya. Kalau bicara tentang partisipasi yang hampir 58%, saya kira itu juga tidak ada pengaruh terhadap legitimasi pelaksanaan pemilihan atau pilkada di daerah khusus Jakarta. Karena bagaimanapun juga yang dilakukan KPUD, kemudian dalam kaitannya membagikan C1, itu sudah disampaikan juga. C6 maksud kami, C6. Itu sudah mencapai 91%. Jadi, saya kira kalau partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan, akhirnya itu kembali kepada warga Jakarta untuk menggunakan hak suaranya. Jadi saya kira penyelenggara pemilu sudah sangat profesional melaksanakan tugas, karena 9% yang tidak terdistribusi pun itu sudah sangat jelas alasan-alasan teknisnya yang tadi juga sudah disampaikan di rapat pleno terbuka tadi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun sebagai pemenang kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024. Pasangan Lutfi Yassin memperoleh lebih dari 11 juta suara. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang digelar KPU Jawa Tengah menetapkan pasangan calon gubernur wakil gubernur Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun sebagai pemenang kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024. Lutfi Yassin meraih suara terbanyak di pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024 dengan jumlah perolehan suara sebanyak 11.390.191 suara. Sementara itu pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi meraih 7.870.084 suara. Hasil rekapitulasi suara dituangkan dalam surat keputusan KPU Jawa Tengah yang diserahkan kepada kedua saksi dari pasangan calon dan Bawaslu Jawa Tengah. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dengan perolehan suara sah sebanyak 11.990.191. Jika tidak ada gugatan sengketa pilkada yang diajukan, KPU Jawa Tengah akan melakukan penetapan paslon terpilih setelah diterimanya konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan melalui KPU RI. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan.
pajak pertambahan nilai dipastikan akan tetap naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Namun hanya dikenakan kepada barang-barang mewah. Sekretaris Kemenko Perekonomian memastikan kebijakan tersebut nantinya tidak bertabrakan dengan kebijakan insentif yang sebelumnya diberikan pemerintah melalui insentif PPN, DTP hingga PPNBM. Pemerintah memastikan tetap mengenakan kenaikan PPN 12% tahun depan hanya bagi produk barang mewah. Namun pemerintah dianggap gampang atas keputusan tersebut mengingat sebelumnya pemerintah telah memperpanjang insentif atas barang mewah melalui kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah hingga insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Atas situasi tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menjelaskan bahwa pemberian insentif PPN DTP dan PPNBM bukan ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%. Namun lebih kepada untuk menaikkan perekonomian melalui stimulus kepada sektor perumahan hingga otomotif pada kuartal keempat tahun ini hingga tahun depan. Dengan demikian, dua kebijakan berbeda tersebut dilakukan untuk menciptakan dampak berbeda di perekonomian. Artinya pengecualian kan di level PPN selama ini kan juga sudah ada. Hanya berarti kan bahwa Presiden minta Menteri Keuangan yang supaya ngatur pengecualiannya. Pengecualian jadi lebih sempit. Berarti harus revisi PP itu. Ya, nggak ngerti teknisnya di nomor 7 seperti apa. Tapi kira-kira polisinya seperti itu. Kalau insentif fiskal kan tidak. Ya ada kaitannya dengan itu, tapi tidak semata-mata merespon itu kan, tapi lebih untuk kita jaga pertumbuhan kuartal 4, persiapan untuk pertumbuhan kuartal 1 tahun depan supaya sektor-sektornya kan yang memang berkontribusi besar terhadap. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memastikan kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang mewah. Nantinya peraturan teknis pengenaan PPN tersebut akan ditindaklanjuti Menteri Keuangan yang akan menerbitkan aturan teknis. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah menargetkan nilai transaksi harian belanja online nasional atau Harbolnas tahun 2024 dapat mencapai 40 triliun rupiah. Di mana program Harbolnas ini diharapkan dapat mendukung sektor UMKM dalam negeri serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa minat masyarakat dalam berbelanja secara online terus meningkat sehingga mendapat dukungan langsung dari pemerintah melalui berbagai kebijakan ekonomi yang berpihak kepada UMKM dan juga masyarakat. Adapun target Harbolnas pada tahun ini diharapkan dapat meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 25,7 triliun rupiah. Hari Belanja Nasional, Harbolnas ini akan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 16. Betul ya? 10 sampai dengan 16. Selama 7 hari diharapkan ini bisa mendongkrak penjualan. Kalau tahun lalu sekitar 25,7 triliun, tahun ini diharapkan bisa naik menjadi 40 triliun. Oleh karena itu, kita berharap bahwa program ini akan mendongkrak daya beli konsumen. Dan ini juga akan dilanjutkan dengan program belanja di Indonesia saja atau BINA tanggal 20 sampai 29 Desember. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, PT PLN menyediakan 3.100 tiket gratis untuk keberangkatan melalui jalur laut di sejumlah daerah. Tiket gratis berlaku mulai 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT PLN menyiapkan sejumlah pelayanan dan fasilitas tambahan untuk mudik Natal dan Tahun Baru 2025. Salah satunya menyediakan 3.100 tiket secara gratis untuk pelayaran di berbagai wilayah. Soal pendaftaran itu tergantung kapan KPU di daerah masing-masing menetapkan. Nanti dihitung 3 hari kerja sejak penetapan itu. Jadi kalau ada yang menetapkan hari ini, dihitung 3 hari dari hari ini, Selasa, Rabu terakhirnya. Kalau ada yang menetapkan hari Jumat, dihitung Jumat,
Sabtu Minggunya free karena tidak hari kerja, Senin dan Selasa, berarti besok. Itu tergantung kapan ditetapkan. Izin bro, untuk Maluku Utara sendiri, daerah dan kabupaten mana saja yang bisa diterapkan? Kita hakim sama sekali belum tahu ya, karena itu masih ada di tahap registrasi awal. Jadi secara resmi permohonan itu baru akan sampai kepada hakim setelah melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pasti seperti dikatakan Pak Ketua tadi, ketika perkara mulai masuk gelar perkara. Nah, kami sudah bisa mengetahui, oh ini dari daerah ini dan segala macamnya. Nanti kalau kami catat daerah-daerah tertentu, dibilang pula kami punya kepentingan dengan perkara di daerah tertentu. Jadi real perkara sekarang masih ada di bagian pendaftaran. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang untuk Pak Arsul. Pak Arsul ada nggak? Apa ya, udah cukup pertanyaannya. Cukup ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Yuk. Ya, pemirsa, pemerintah menurunkan tarif tiket maskapai penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Menteri BUMN memastikan harga tiket maskapai penerbangan turun sebesar 10%. Jelang musim liburan Natal dan Tahun Baru, masyarakat bersiap merencanakan libur dan mudik Natal 2024. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun memprediksi jumlah mobilitas penumpang yang akan menggunakan transportasi udara mencapai 4,14 juta jiwa. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diprediksi jumlah pengunjung harian saat periode Nataru mencapai 180.000 jiwa. Angka ini naik dari rata-rata per hari yang hanya mencapai 150.000 jiwa. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pun memastikan tarif tiket maskapai penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025 turun sebesar 10%. Saya bersama-sama ngecek harga tiket tadi. Garuda, salaman dulu benar tadi, ya nggak? Citylink tadi saya cek benar. Pelita benar nggak? Lupa saya. Benar ya? Oh, Pelita juga benar ya. Dan ini juga berkat tadi, terima kasih kepada Pertamina ya dan Airport. Bagaimana kita coba membantu ya harga tiket lebih baik sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Sementara pihak Angkasa Pura Indonesia juga akan menurunkan tarif Passenger Service Charge atau PSC bagi penumpang pesawat penerbangan dan tarif pelayanan jasa pendaratan penempatan penyimpanan pesawat udara atau PJP-4U bagi maskapai penerbangan sebanyak 50% selama periode Nataru. Kebijakan kita 50% untuk PSC, tapi kita juga menurunkan 50% PJP-4U untuk airline. Jadi ada yang mendapatkan manfaat dari airline 50% PJP-4U, untuk PSC-nya untuk penumpangnya 50%. Itu rata-rata mungkin sekitar 75.000 per penumpang. Pemberlakuan pemotongan tarif PSC 50% ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik di 37 bandara mulai keberangkatan 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 termasuk penerbangan extra flight. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi mobilitas warga menggunakan transportasi umum di musim Natal dan juga Tahun Baru 2025 ini mencapai 110 juta jiwa. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan 54,81 juta atau sekitar 19,46% pergerakan akan terjadi di dalam provinsi. Pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Nataru 2024-2025 adalah sebesar 39,3% atau kurang lebih 110,67 juta dengan rincian potensi pergerakan antar provinsi sebesar 19,84% atau 55,86 juta dan dalam provinsi sebesar 19,46 atau sebesar 54,81 juta. Alasan melakukan perjalanan dalam liburan untuk pergi ke lokasi wisata sebesar 45,63%, diikuti dengan liburan untuk pulang kampung sebesar 32,36%, merayakan Natal Tahun Baru di kampung halaman sebesar 19,96%,
dan tugas. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Silakan. Baik, terima kasih rekan Jasmi dan juga selamat siang pemirsa. Berbeda aktivitas makan siang Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama, kita pantau dari kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan mengarah ke Jambi nampak terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan besar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyu Asin saat ini dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas dengan tidak menerobos separator jalan dari arah Palembang Kota dan untuk mengantisipasi kendaraan dari Banyu Asin atau bypass Soekarno. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Di mana arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran melalui jalur flyover saat ini nampak ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan melalui jalur arteri saat ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan melalui jalur tol saat ini sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat saat ini di kawasan tersebut sedang diguyur hujan dan antisipasi dengan kondisi jalanan yang licin. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Mega Mall Kuningan, Jawa Barat. Di mana arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan mengarah ke Jalan Pantura saat ini dalam situasi ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Pantura yang akan mengarah ke Jalan Tuparef saat ini sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan dan di kawasan tersebut kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang nampak ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengantisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan. Dan kami menghimbau juga kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur yang mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat karena adanya pasar. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari berbagai titik. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.